Nih, Hai, selamat pagi. sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Mbak ini sudah menyempatkan hadir untuk berdiskusi dengan kami mengenai bisnis plan. Apakah boleh saya mulai untuk mempresentasikan bisnis plan kami? Iya, bisa dimulai. Baik, akan saya mulai. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami. Bisa next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Ovin, kemudian Andre, kemudian Nita Muktia, kemudian saya sendiri Yasna Syafira, kemudian Laras, dan yang terakhir Sufi. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, mengapa kami mengambil produk untuk menjual fudgy brownies gluten free? Karena pada saat ini permintaan makanan bebas gluten yang pada awalnya dimaksudkan untuk orang-orang yang pantangan pola makan tertentu, ini berubah menjadi tren pola makan sehat yang semakin populer di dunia kuliner dunia, termasuk Indonesia. Maka rasanya tidak heran jika makanan gluten free pun kian banyak dicari sebagai alternatif karena adanya persepsi bahwa makanan bebas gluten memiliki dampak menyehatkan, bahkan untuk mereka yang tidak memiliki penyakit alergi gluten. Oleh karena itu, kami membuat inovasi fudgy brownies dengan bahan dasar tepung mokaf yang merupakan tepung modifikasi singkong dengan proses fermentasi alami tanpa bahan pengawet dan pewarna. Tepung mokaf ini memiliki keunggulan bebas gluten, rasa serat dan rendah gula. Nah, jadi rencananya kami ingin membuat sebuah produk makanan yang mana makanan tersebut merupakan brownies dengan jenis fudgy brownies yang gluten free. Untuk konsumen dari produk ini sendiri yaitu kalangan remaja dan dewasa yang mana memiliki tujuan untuk diet bebas gluten. Untuk keunggulan dari produk ini sendiri, memiliki keunggulan pada kandungan gizinya. Jika dibandingkan dengan produk fudgy brownies yang lainnya, produk kami ini lebih berfokus terhadap makanan bebas gluten. Jadi, di mana makanan bebas gluten ini dapat menjadi pilihan masyarakat yang sedang diet bebas gluten, serta untuk penderita alergi gandum dan penyakit serila. Untuk strategi pemasaran kami membuat video iklan yang berisi tentang tata cara proses pembuatan brownies dari awal sampai dengan final. Lalu diunggah di sosial media seperti Instagram dan mengenalkan kepada saudara dan teman-teman sebagai pemasaran awal. Lalu untuk sementara ini, tim yang akan mengelola usaha adalah anggota kami sendiri, yaitu 6 orang. Selanjutnya, rencana pengembangan yang akan kami lakukan di masa mendatang itu, kami berharap bahwa produk fudgy brownies kami tidak hanya didistribusikan melalui online, namun juga offline dengan didirikannya Healthy Chocolate Cafe. Selanjutnya untuk produk usaha yang akan kami tawarkan fudgy brownies gluten free dengan keunggulan bebas gluten. Dengan perbandingan produk lain, yaitu pada umumnya fudgy brownies yang lainnya itu memiliki kalori yang lebih tinggi. Pada satu resep ini kami akan memproduksi 10 pieces atau 10 unit kotak fudgy brownies, dan konsumen yang akan perkiraan membeli adalah masyarakat kalangan remaja dan dewasa yang memiliki tujuan diet bebas gluten. Jadi untuk usaha ini kami sudah membuat struktur organisasi untuk produk ini. Jadi nanti ada satu ketua, lalu di bawahnya ada 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi keuangan, yang mana divisi ini mengatur dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran usaha. Lalu yang kedua ada divisi pemasaran, yang bertugas untuk melakukan pemasaran serta promosi. Lalu yang ketiga ada admin. Nah, admin di sini itu bertugas untuk menerima pre-order dari customer. Lalu yang terakhir itu ada divisi produksi, yang mana nanti divisi ini tuh untuk bertugas memproduksi fudgy brownies yang gluten free dan juga melakukan pengemasan. Untuk sumber daya utamanya, di sini ada peralatan, bahan produksi, tenaga kerja, dan bahan pendukung. Untuk peralatannya sendiri yang dibutuhkan yaitu oven, whisker, loyang, mangkok stainless, baskom plastik tebal, pisau, kuas, timbangan, dan sendok ukur. Untuk bahan produksinya membutuhkan tepung mokaf, baking soda, DCC atau dark coklat, choco chips, telur, cocoa powder, gula, dan garam, vegetable oil, dan vanilla atau vanili. Untuk tenaga kerjanya dibutuhkan 3 orang bagian produksi, 1 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian keuangan, dan 1 orang admin. Dan untuk bahan pendukung ada box kemasan, stiker, kantong plastik bening, dan kertas roti. Untuk segmentasi dan target pasar, pengertian dari segmentasi pasar sendiri adalah kegiatan pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, dan kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Produk ini segmentasi pasarnya adalah
usia remaja dan dewasa dengan rentang umur 15 sampai 40 tahun, kelompok siswa, mahasiswa, kemudian menyukai makanan manis, terutama fudgy brownies. Terus keempat, memiliki tujuan diet bebas gluten. Dan yang kelima, membeli produk secara online. Terus target pasar kita secara umum itu masyarakat kalangan remaja hingga dewasa. Lanjut, ada target pemasaran yaitu 4P. Untuk P yang pertama adalah produk. Fudgy brownies gluten free dari Healthy Chocolate ini merupakan fudgy brownies dengan bahan dasar tepung mocaf, di mana tepung mocaf sendiri merupakan tepung modifikasi singkong, sehingga menjadikan brownies ini tuh gluten free, namun tetap enak karena mengandung dark coklat di dalamnya. Lalu P yang kedua adalah price. Kami akan menjual brownies ini satu kotak 45.000, di mana dengan harga yang telah mengklaim gluten free termasuk terjangkau. Lalu P yang ketiga adalah place, karena produk ini dijual melalui laman media online dengan sistem pre-order, maka tempat pemesanannya hanya melalui platform online seperti Instagram. Lalu untuk P keempat yaitu promotion. Promosi akan dilakukan melalui media sosial Instagram dengan membuat feed semenarik mungkin dan juga video yang berisi iklan melalui tata cara proses pembuatan dari awal sampai akhir, dan kami juga mengenalkan kepada saudara atau teman-teman sebagai pemasaran awal. Selanjutnya merupakan rencana keuangan dalam bisnis kami yang meliputi pertama biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai. Kami perkirakan akan membutuhkan uang sebanyak 574.000, sedangkan biaya operasionalnya 100.000, biaya produksi 277.346.000, biaya pemasarannya 30.000, sehingga total rencana keuangan kami adalah 981.346.000. Kemudian kebutuhan modal yang kami sesuaikan dengan total perencanaan keuangan kami dengan pembulatan 982.000 yang akan kami peroleh dari modal pribadi sebesar 600.000 dan bantuan dana sebesar 382.000. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis nanti untuk mendapatkan modal kembali, maka kami akan menjual sebanyak 141 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sangat mengharapkan saran-saran ataupun kritik dari Mbak untuk rencana bisnis kami ke depannya. Terima kasih. Ada yang saya mau tanyakan ya. Kan itu boleh nggak ya? Aku ada yang ditanyakan. Boleh, Mbak. Ya, nggak apa, Mbak. Kan itu kan produknya kan bebas gluten ya. Nah, itu apakah resepnya atau itunya udah fix, udah diberikan kayak testernya ke orang-orang udah cocok kayak gitu. Biasanya kalau belum cocok itu dimasukkan ke perencanaan kayak produk tester gitu loh, itu juga dimasukkan ke situ sampai kita menemukan resep yang udah cocok gitu. Mau menanggapi pernyataan dari Mbak Yani tadi, jadi tadi untuk proses menemukan resep yang tepat itu nanti kebutuhan uang yang habis untuk buat tester tadi itu dimasukkan ke perencanaan keuangan tadi ya, Mbak? Ya, dimasukkan ke apa itu? Kalian udah masukkan ke situ dimasukkan ke apa itu bagian apanya? Apakah belum atau udah masuk di situ tadi? Izin menanggapi, belum dimasukkan, Mbak. Oh ya. Jadi biasanya ya kalau saya tadi sih berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau ada produk baru atau ngeluarin sesuatu yang baru itu kan apalagi kalau kelompok gitu ya. Kalau dananya itu bareng-bareng gitu kan ya. Nah itu biar sekalian dimasukkan ke situ kayak ibaratnya produk tester. Jadi nanti itu juga kembali lagi ke modalnya gitu. Baik Mbak, terima kasih atas sarannya. Oh ya, dan ada lagi ya satu pertanyaan, boleh ya? Kalau untuk segi rasa ya, kan apakah bisa apakah bisa bersaing dengan yang sudah ada gitu kan free gluten gitu? Apakah dari segi rasa itu
bisa apa ya, bisa sama atau ada bedanya? Kalau yang produk brownies yang gluten free ini kan tadi kalau biasanya veggie brownies biasa itu kan pakai tepung terigu biasa. Dimana itu kalau tepung terigu biasa itu dia ada glutennya. Nah, kalau dari tepung mocaf sendiri yang bebas gluten, ini sebenarnya cenderung sama rasanya, soalnya sama-sama berbasis tepung, cuma tanpa ada kandungan gluten. Untuk ketersediaan tepungnya itu mudah atau seperti apa? Izin menjawab, Mbak. Ini sudah ada di pasaran karena sekarang itu sudah mulai banyak modifikasi dari kayak tepung-tepung yang mungkin dari bahan-bahan umbi-umbian yang udah ditinggalkan gitu. Tapi sekarang kan tepung mocaf ini kan modifikasi dari singkong. Jadi mungkin mungkin dari pihak atau pertaniannya itu ingin meningkatkan ingin meningkatkan apa namanya penyebar luasan dari singkong tadi, jadi dibuat tepung mocaf. Nah, itu rasanya tuh juga nggak jauh beda, cuman yaitu keunggulan yang paling unggul itu bebas dari gluten itu. Ya. Oke. Jadi kan kita sebagai produsen gitu ya, itu juga harus dipertimbangkan juga bahan bakunya. Tapi kalau bahan bakunya udah tersedia, itu udah sudah bagus. Karena kan kita kadang pesan banyak, pesan sedikit. Nah, kalau pesan banyak, kalau bahan bakunya mudah tersedia kan kita juga bisa bebas untuk produksi. Tapi kalau sistemnya masih sulit, nah itu nanti kalau pesanannya banyak, ya kita yang kelepotan nanti. Terima kasih Mbak atas pernyataannya tadi. Barangkali ada saran lain untuk bisnis plan yang sebelumnya untuk kami. Oh iya, ada lagi ya. Jadi kan tadi marketnya tadi kan dari remaja ya. Ya, jadi itu kan untuk kemasannya juga kan, jadi kayak kemasan kita sama apa itu namanya, kayak di IG itu kan juga disesuaikan dengan target marketnya. Jadi kalau target marketnya itu kayak dari terlalu luas, nah nanti juga harus dipikirkan juga gimana dari packagingnya, dari pemasarannya kayak gitu. Tapi kalau nanti ada spesifikasinya, untuk umur segini, nah nanti juga menyesuaikan dari segi packagingnya, dari segi strateginya juga itu. Baik Mbak, terima kasih atas sarannya lagi. Kami akan mempertimbangkan kemasannya yang sesuai untuk target market kami. Mungkin ada saran lainnya Mbak mengenai bisnis plan kami? Cukup ya, udah semua udah dipaparkan di presentasinya. Kalau begitu terima kasih Mbak atas ketersediaannya memberikan saran-saran kepada kami yang mana akan kami pertimbangkan untuk menjalankan bisnis kami nantinya. Cukup sekian diskusi kami dengan Mbak Yani. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.